kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami meminta telinga seorang murid Tuhan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara pada umat-umat-Mu pada pagi ini, Engkau yang sampaikan maksud-Mu, sehingga firman ini bisa ditangkap dan bisa diterima dengan baik Tuhan. Pakai hamba-Mu, mulut ini hanya corong-Mu Tuhan, Engkau yang berbicara pagi ini. Urapi hamba-Mu dan perlengkapi semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau bicara tentang tujuan hidup orang percaya. Siapa yang di tempat ini, mungkin yang streaming, sudah kehilangan tujuan hidup? Ada enggak? Ada enggak yang di antara kita ini ada kehilangan tujuan hidup? Setiap manusia itu pasti punya tujuan hidup. Yaitu suatu hal yang perlu dicapai. Tujuan hidup itu harus suatu hal yang harus dicapai dan harus dipenuhi. Sehingga menjadi makna hidup. Menjadi hidup ini berarti. Jadi kalau orang gak punya tujuan hidup, gak punya arti hidup sepertinya. Makna hidup itu bermula dari suatu visi dan harapan. Jadi tujuan hidup adalah suatu hal yang dicapai dan dipenuhi sebagai makna hidup. Dan makna hidup itu dimulai dari visi dan pengharapan. Tujuan hidup merupakan suatu alasan untuk apa kita tetap hidup. Betul gak saudara? Tujuan hidup merupakan suatu alasan untuk apa kita tetap hidup. Tujuan hidup itu seperti suatu mimpi, suatu angan-angan yang harus dicapai menjadi suatu destiny untuk setiap manusia. Kemarin Pak Daud juga mengatakan bertahan dengan suatu harapan. Karena setiap manusia itu punya mimpi, kata Pak Daud kemarin. Kemarin saya, saudara, nonton film John Wick yang sekarang lagi ditayangkan di bioskop, John Wick 4. Filmnya bagus banget, saudara. Di film itu si John Wick itu adalah pembunuh bayaran yang kelas 1 dan di dalam suatu mafianya dia sudah harus dikeluarkan karena melanggar suatu aturan. Hidupnya yang dilalui itu jadi suatu reward. Semua orang boleh membunuh dengan membunuh John Wick itu akan yang membunuh dapat suatu penghargaan uang. Uang itu terus tiap saat naik nilainya dari berapa ribu dolar jadi berpuluh ribu dolar terus. Jadi seluruh kota, hampir seluruh geng-geng dunia itu membunuh satu orang itu. Sampai suatu saat John Wick itu terakhir sudah sepertinya nggak tahu dimanapun dia ada, semua orang mau membunuh. Sampai ketemu suatu teman lamanya juga dibayar untuk membunuh John Wick itu. Teman lamanya hanya ngomong kepada John Wick, seseorang itu harus tetap punya tujuan hidup untuk hidup. Kalau orang sudah tidak punya tujuan hidup itu, hidupnya sia-sia, nggak punya pengharapan lagi. Bahkan untuk mencapai tujuan hidup itu, orang itu harus membayar apapun untuk tetap hidup, menjalani hidupnya, bahkan nyawanya. Di situ kata-katanya benar-benar saya tangkap. Kok bisa sesuai dengan apa yang saya mau bagikan pada pagi ini? Bahwa seseorang harus punya tujuan hidup. Kalau orang nggak punya tujuan hidup, hidupnya akan sia-sia. Kalau orang nggak punya tujuan hidup, orang itu nggak punya pengharapan lagi. Kalau orang tidak memperjuangkan mencapai tujuan hidupnya, orang itu nggak akan mencapai destininya.
Jadi harus ada effort, ada usaha yang kita harus lakukan untuk mencapai tujuan hidup itu. Contoh, Tuhan Yesus saja, saudara. Tuhan Yesus itu Raja segala raja. Dia dilahirkan di bumi ini. Tuhan Yesus punya tujuan. Tujuannya direncanakan Bapaknya, yaitu menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia ini. Dia untuk mencapai tujuannya, menyelamatkan dunia ini, dia berusaha membayar dengan darahnya untuk menghapus dosa manusia. Betul saudara? Tuhan Yesus aja mau lahir menggenapkan tujuan Bapaknya. Untuk mencapai itu dia membayar harganya untuk dengan darahnya untuk menghapus dosa dunia ini. Bahkan disalib di kayu salib. Tuhan Yesus punya tujuan hidup. Bukan hanya lahir di Bethlehem tanggal 25 Desember dirayakan hari Natal, tidak saudara. Tuhan Yesus lahir ada tujuannya, menyelamatkan kita, manusia berdosa. Di Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tujuan Tuhan Yesus ini menggenapkan firman ini. Makananku melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapaknya apa? Kamu turun nak, selamatkan dunia ini, selamatkan. Kamu selesaikan, bahkan dengan nyawamu, dengan salib itu. Engkau bayar tebus semua kutuk, semua dosa manusia. Setiap kita manusia juga pasti, saudara-saudara, punya tujuan hidup, punya mimpi, punya cita-cita. Kalau lagi waktu kecil, saudara, ingat gak? Pasti ditanya sama orang-orang, anak kecil, nanti besar mau jadi apa? Itu pertanyaan tuh dari saya kecil, mungkin dari Cina kecil sampai sekarang, kalau ketemu anak-anak, nanti besarnya mau jadi apa? Semua orang pasti memikirkan tujuan hidup. Wah, sampai anak kecil pun ditanya tujuan hidup yang gak ngerti apa-apa. Anak kecil yang mungkin hanya jawab tanpa pengertian. Wah, mau jadi dokter, mau jadi insinyur. Lagi zaman dulu kan dokter insinyur ke top saudara. Gak ada sekarang macam-macam lah. Jurusan kuliah itu macam-macam. Mungkin orang tuanya nanti kalau besar jadi dokter aja enak. Jadi insinyur aja bisa bangun. Itu tertanam saudara. Jadi dokter Andes lagi dulu dokter Andes. Saya sampai kenapa saya sekolah jadi dokter Andes, jadi sarjana ekonomi. Karena tertanam saudara. Tertanam dari orang tua. Waktu dulu mungkin anak-anak nggak punya pemikiran untuk masa depannya. Hanya ikut di mana orang tua ngomong ini ya nurutin, atau teman-temannya kuliah di mana mereka ikut. Tapi sekarang beda, anak-anak udah dari SMA sudah tahu nih nanti mau kemana karena perkembangan zaman. Saya waktu dari TK juga ditanamkan orang tua saya. Orang tua saya suka nonton koboi, film koboi saudara. Jadi saya TK itu mau jadi koboi saudara. Sampai ikut fashion show saya pakai koboi. Pakai baju koboi. Waktu SD saya tuh seneng lihat binatang ya. Saya tuh pengen punya, angan-angan saya tuh punya rumah besar, punya anjing macem-macem, banyak gitu loh. Itu SD. Tanpa pemikiran tujuan hidup, tapi punya mimpi. Waktu SMP SMA, saya tuh pengen jadi pemain bulu tangkis saudara. Sampai suatu saat ada pendaftaran untuk masuk itu kayak suatu klub yang terkenal kan Jarum. Saya itu ngotot sama bapak saya minta masuk ke Jarum. Pembukaan, ada kesempatan karena pelatih saya dekat sama
pelatihnya Jarum, yang lagi itu pelatih Cina juga. Sampai kotot-kotot, sampai marah-marah, saya itu pengen, sampai nggak udah mulai tahu tujuan hidup saya, pengen jadi pemain badminton. Sampai ya saya tuh dari SMP SMA hanya mainnya badminton aja, nggak jarang main ke tempat teman-teman sama apa, bulu tangkis terus. Itu tujuan hidup. Sampai akhirnya kaki saya ototnya putus, nggak bisa main lagi. Nah itu tujuan hidup itu baru nggak bisa sampai selesai. Setelah kuliah pengennya apa, cepat lulus, cepat kerja. Setelah kerja mau apa? Ya mau berumah tangga, mau punya anak gitu loh. Ya itu cita-cita, mimpi gitu loh, dari kecil sampai dewasa. Nah ini ada beberapa hari yang lalu, minggu kemarin lah, ada teman saya tiba-tiba telepon. Dia nanya, kok tujuan hidup Koko tuh apa sekarang, dalam kehidupan sekarang nih, tujuan Koko apa gitu loh. Saya cuma nanya, kok kenapa sih saya lagi nyiapin ini ada orang nanya kayak gini gitu loh. Saya cuma nanya, kamu tujuan hidupnya apa? Gak tahu kok, bingung, saya udah gak punya tujuan hidup. Lah, kamu tuh punya pekerjaan bagus, ditinggalkan bikin perusahaan triplek. Nah itu sejak punya perusahaan triplek, saya gak punya tujuan hidup lagi. Kok bisa gitu loh. Saya sudah berdoa, sudah yakin itu dari Tuhan. Nah kata saya itu kenapa kok gak punya tujuan hidup. Ya dalam perjalanan menjalankan perusahaan itu rugi terus kok. Dari owner yang menyerahkan gak ngasih modal lagi. Maunya saya menyelesaikan semua dan perusahaan itu tetap berjalan. Sampai saya nggak tahu apa yang harus berbuat dalam menjalani perusahaan itu. Saya udah nggak punya tujuan hidup. Untuk menjalani perusahaan nggak tahu, sampai saya nggak tahu untuk ke rumah tangga saya juga bagaimana. Saya nggak ngerti. Dia tanya, Koko tujuan hidupnya apa? Kalau tanya saat ini sebagai orang tua, ya tujuan hidup saya fokusnya, saya meraih apa yang saya dapat, saya hanya untuk anak-anak dulu. Bagaimana saya punya anak satu masih di kuliah kedokteran, harus dibayar kuliahnya. Anak yang pertama ya harus bagaimana saya harus mendidik, menyiapkan untuk masa depannya suatu usaha atau bagaimana. Kalau bisa ya saya bisa beliin mobil, bisa beliin rumah, saya bisa menikahkan. Itu tujuan saya saat ini, kata saya kepada teman saya itu. Jadi jangan kehilangan tujuan hidup sebagai manusia. Kalau untuk pribadi saya, bukan ke anak-anak, tujuan hidup saya kayaknya udah cukup. Tuhan udah berikan semua yang terbaik. Tanpa mikir Tuhan berkati, tanpa mikir Tuhan piara saya. Seperti kemarin Riko cerita, hidup di Sion itu penuh berkat. Amin saudara. Kita hidup di Sion penuh berkat jasmani rohani. Pagi sudah makan berkat rohani. Siang nih nggak tahu tiba-tiba ada yang kirim makanan, ada yang kirim apa nggak tahu. Saya nggak pernah beli makanan saudara. Tiba-tiba ada yang nganter, ada yang itu makan kenyang sampai malam. Tadi malam pun sampai dikirimin makan, udah makan dikirimin lagi. Jadi hidup saya kalau ditanya untuk pribadi, ya saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau. Nggak ada lagi karena semuanya udah dicukupin gitu loh. Jadi sebagai orang percaya, kita fokus, bukan nggak boleh kerja. Kita percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Fokusnya ke Tuhan. Fokusnya menyelesaikan panggilannya seperti tadi Tuhan Yesus. Makananku ialah menyelesaikan
kehendak Bapa. Mencari, mengejar kekekalan. Seperti kemarin khotbah Riko tentang kekekalan. Bukan mikirin yang di dunia saja. Memang di dunia ini banyak penuh masalah, penuh persoalan. Tapi fokus kita, tujuan kita, hidup kita, jangan mikirin yang dunia saja. Pikirkan yang kekekalan itu harus terjadi dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Lanjut, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu menguburkan harta di bumi, di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi pikirkan yang di atas. Pikiran di atas, pikirkan mencari kehendak Tuhan. Menyelesaikan panggilannya. Jangan hatinya hanya fokus uang saja. Kemarin saksian dari Riko, papanya banyak uang, saudara. Itu raja tanahnya Wonomulyo di Sulawesi. Itu raja tanah. Semua tanah di mana punya, ruko-ruko punya. Riko setelah kemarin cerita papanya meninggal, hanya dibawa, nggak ada yang dibawa hartanya itu. Saudara, jadi sebagai orang percaya harus tetap punya tujuan hidup. Tujuan hidup untuk apa? Bagaimana untuk tujuan hidup kita laksanakan, jalani sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya, satu ya, harus memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan pada kita menjadi suatu kesempatan hidup. Jadi hidup kita nggak sia-sia. Kesempatan menyelesaikan panggilannya sehingga kita memperoleh mahkota kehidupan. Di Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kesempatan kita untuk hidup jangan sia-sia. Kita tidak boleh sembarangan hidup, saudara. Mikir, wah cuman hidup seperti ini. Santai-santai. Banyak orang percaya juga, yang penting ke gereja selesai, sudah selesai. Tidak ada kelanjutannya. Seperti film John Wick kemarin. Untuk mencapai tujuan hidup itu, dalam kesempatan yang Tuhan berikan, harus bayar harga, walaupun dengan nyawanya. Di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah, kejar semua kesempatan kita ini. Yang waktu yang ada sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kesempatan kita pakai. Kejar Tuhan. Kemarin Bu Gotlan udah nambahkan khotbahnya Riko, cari dulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Jangan
Bukannya nggak boleh kerja, nggak boleh mikirin apapun yang kita kerjakan. Tapi cari kerajaan Allah dulu, semua ditambahkan. Semuanya akan berkat itu kalau kita udah dekat sama Tuhan, pasti Tuhan berkat itu ngejar kita. 25, tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal, menguasai diri, saudara. Jadi hidup nggak sia-sia. Kemana orang itu ikut. Sekarang kita orang percaya, orang itu bisa kaya, tanya, kamu kaya kenapa? Wah, ke dukun A, saya mau ikut. Oh, dengan cara ini, tipu-tipu dikit, mau ikut. Nggak bisa, saudara. Kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Kita harus tetap percaya bahwa kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Mereka mencari dunianya, mahkota yang fana. Tetapi kita sebagai orang percaya, tujuan kita di sini memperoleh suatu mahkota abadi. Kekekalan itu, waktu kita nanti pada ujung akhir hidup kita, yang kita bawanya mahkota yang abadi ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Jadi di sini berlari tanpa tujuan. Sebab ini aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi sebagai orang Kristen tetap dalam kesempatan Tuhan berikan, lari pada tujuan panggilannya. Jangan sembarangan ini, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Jadi jangan hanya sekedar hidup. Sekedar hidup itu macam-macam, saudara. Hanya hidup jadi, maaf, orang gila pun hidup, saudara. Tapi nggak punya tujuan hidup. Kita memukul, kita melangkah, kita melakukan, ada tujuannya. Menyelesaikan panggilan sampai mahkota yang abadi itu jadi milik kita. Supaya apa? Kita hidup sebagai orang Kristen jangan ditolak. Kalau ada orang lihat orang hidupan orang Kristen, wah, Kristen-Kristenan, orang itu aja yang tiap hari ke gereja, hidupnya kayak gini, ditolak, saudara. Kita berbuah, kita harus melakukan apa yang sesuai dengan firman. Itu melatih diri. Kita tiap hari PW, itu melatih diri. Ngisi firman, saat teduh, baca Alkitab, persekutuan doa, kita banyak kegiatan, ke taman. Itu melatih diri, supaya hidup kita sepadan dengan Kristus. Hidup kita tidak ditolak dari apapun yang kita perbuat, tidak seperti dunia lagi. Yang kedua, bagaimana orang Kristen itu punya tujuan hidup. Hidup orang Kristen itu hidup tetap harus beriman. Kalau orang nggak punya iman, nggak punya pengharapan, harus punya harapan, punya iman. Percaya Tuhan mempunyai tujuan rencana yang mulia. Tetap berjalan dan rencananya menyelesaikan destiny kita. Itu tujuannya. Kalau orang gak punya iman, seperti gelombang laut, kata firman, gelombang laut, keombang ambing. Ya tadi seperti itu, kedukun, kalau orang pintar. Cara manusia, enggak dengan caranya Tuhan. Kita baca Roma 9 ayat 20 sampai 25. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membentak Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata pada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang
sama suatu bentuk untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Belum habis. Tujuan mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran untuk kita yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggil bukan hanya dari orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan disebut umatku, yang bukan kekasih disebut kekasih. Jadi kita harus percaya kita dalam tangan Tuhan, dalam pembentukan Tuhan, dalam kendali Tuhan, bukan kita berjalan di luar rencana Tuhan. Kita harus percaya Tuhan sanggup membentuk apapun hidup kita untuk menyelesaikan tujuan kita. Fokus Tuhan bukan untuk kita hanya mencapai tujuan, tapi Tuhan yang lebih penting dalam kita adalah proses dalam pengenalan kita akan Tuhan, proses dalam kehidupan supaya kita berjalan setiap langkah demi langkah apa yang Tuhan mau, sehingga kita mencapai tujuan akhir kita, tujuan rencana Tuhan dalam hidup kita yang terbaik. Sampai ayat 25 mengatakan, yang bukan umatku disebut umatku, yang bukan kekasih disebut kekasih, supaya kita yang gak layak, yang gak pantas, yang gak mungkin sampai ke tujuan destiny kita, Tuhan bentuk, Tuhan proses supaya kita punya iman, kita percaya bahwa kita jadi umatnya, kita jadi kekasihnya. Jadi tujuan orang Kristenan ini harus tetap kembali pada iman. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar hidup oleh iman. Kita orang dibenarkan. Kita orang yang percaya Kristus. Dalam tujuan hidup kita, hidup kita tetap berpegang pada iman, karena hidup kita sudah di dalam tangan Tuhan, saudara. Mari saudara, kita sama-sama menyelesaikan tujuan hidup kita, tujuan kekristenan kita, memperoleh kekekalan itu. Kita raih destiny kita dengan kuat. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang tahu seluruh hidup kita, apa yang terbaik untuk kita. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selesaikan tujuan, jangan kehilangan tujuan hidup. Percaya Tuhan ada dalam hidup kita. Dia Immanuel. Amin. Tuhan memberkati. Bapa, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus membimbing kami. Engkau yang ingatkan panggilan-Mu atas hidup kami. Engkau yang ingatkan apa yang Kau sudah rencanakan dalam hidup kami, dalam hidup ini. Buat kami berpegang pada Engkau Tuhan. Buat kami hidup dalam kesempatan yang Kau berikan
menyelesaikan panggilan kami memperoleh mahkota yang abadi itu. Buat kami tetap beriman padamu dan percaya pada Engkau. Tuhan itu baik dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami menyelesaikan tujuan hidup kami. Bukan tujuan hidup yang sia-sia, tapi yaitu panggilan surgawi itu Tuhan. Buat kami mampu Tuhan, karena Engkau yang memampukan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Biar Roh-Mu tetap bicara pada kami, mengingatkan, mengajar terus apa yang harus kami lakukan dalam melakukan, menjalani hidup ini sampai Kau datang kedua kali. Saat ini kami berdoa juga untuk negara ini Tuhan. Biarlah negara ini dalam perlindungan-Mu Tuhan, dalam penjagaan daripada-Mu. Jauhkan dari bencana, dalam suatu kematian sia-sia, dari pemberontakan, dari semua kerusuhan. Buat semua penduduk Indonesia takut akan Tuhan. Buat setiap penduduk Indonesia melihat keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Pegang para pemimpin negeri ini. Buat mereka melakukan yang terbaik. Buat hatinya mencintai negeri ini dan membangun negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami minta juga kesehatan yang sempurna atas kami satu persatu. Imun yang dari surga, kekuatan surga, hingga hidup kami oleh biru-biru-Mu disembuhkan semua penyakit apapun dalam hidup kami. Semua kelemahan dikebaskan dan hidup kami boleh sehat, kuat menyelesaikan panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar kami mau urapan Tuhan. Kami siapkan urapan masing-masing saudara. Kami angkat minyak ini Tuhan. Minyak ini hanya minyak biasa, biar kuasa-Mu turun atas minyak ini. Kami mengurapi kepala kami Tuhan. Biar pemikiran Kristus ada dalam pikiran kami satu persatu. Biar perlindungan-Mu total atas kehidupan kami. Mata kami Tuhan, biarlah mata kami berikan mata yang seperti Engkau melihat, sehingga kami tahu tujuan hidup kami. Telinga ini Tuhan, buat Tuhan, telinga kami mendengar setiap nasihat-nasihat-Mu. Kami boleh berjalan ke kanan ke kiri seperti apa yang Kau mau. Mulut bibir kami Tuhan, taruh penjaga malaikat-Mu, sehingga mulut ini benar-benar dijaga oleh Engkau, mengatakan tentang kebenaran daripada-Mu saja Tuhan. Tegar tengkuk kami Tuhan, kami patahkan semua kelemahan, semua tegar tengkuk, semua kebodohan, semua kedagingan kami, semua yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami patahkan demi nama Tuhan Yesus. Buat kami Tuhan tetap hanya percaya pada-Mu saja dalam pimpinan-Mu Tuhan. Hati ini Tuhan, buat hati kami tetap mengasihi-Mu, punya gelora cinta, punya kelembutan, punya kasih yang daripada-Mu Tuhan. Kami urapi tangan kami Tuhan. Tangan ini biarlah Tuhan urapi, apapun yang kami berbuat berhasil karena Engkau yang menyertai. Tangan ini ada wadah yang besar untuk menyedot semua kekayaan bangsa-bangsa dari manapun berdatangan. Jadi kami terima berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Tangan ini tangan yang selalu menolong orang di sekitar kami. Tangan ini yang menjamah orang menjadi sembuh Tuhan. Pakai tangan ini Tuhan, urapi Tuhan. Kami urapi kaki kami Tuhan. Buat setiap langkah kami mengikuti jejak lemak-Mu Tuhan. Kemanapun kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih sepagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Engkau yang lindungi kami sepanjang hari ini, dan Engkau yang memberkati hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Amin.